Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan terkait laporan keuangan CV Bintang Terang. Di sini terlihat slide pertama adalah laporan laba rugi di bulan Januari 2026. Di sini pendapatannya adalah sebesar 300 juta, yaitu terdiri dari bootcamp intensif, kelas online, dan pelatihan korporat. Kemudian untuk beban di sini totalnya adalah sebesar 238 juta, di mana terdiri dari gaji trainer, sewa operasional, platform dan tools, marketing, pengembangan kurikulum, dan administrasi. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu kondisi keuangan saat ini. Asetnya sebesar 120 juta ya, 120 juta. Piutang korporat sebesar 50 juta, kemudian aset digital sebesar 80 juta, sehingga di sini aset sebesar 250 juta. Kemudian beban yang dimiliki yaitu hutang vendor 20 juta, pendapatan diterima di muka 40 juta, sehingga di sini total liabilitas yaitu 60 juta ya. Dan kita akan melihat di sini ekuitas kita. Ekuitasnya adalah sebesar 190 juta. Baik, kita langsung ke ketersediaan dana. Ketersediaan dana yaitu dana terikat di sini adalah pendapatan diterima di muka sebesar 40 juta ya. 40 juta. Kemudian dana 40 juta yang kita bisa lihat dari ini ya, kondisi keuangan kita 40 juta, ini ketersediaan dana 40 juta. Kemudian dana pengembangan produk. Dana pengembangan produk itu berasal dari laba bersih berjalan, yaitu dari 60 juta ini. Kemudian kita alokasikan dananya untuk dana pengembangan produk maksud saya. Begitu. Jadi dana terikat di sini sebesar 70 juta yang terdapat dari pendapatan diterima di muka dan dana pengembangan produk. Kemudian dana bebas di sini yaitu adalah dari kas dan bank, yaitu sebesar 120 juta. Sehingga bisa kita lihat di sini dan yang siap digunakan adalah 120, selisih antara 120 juta dengan 70 juta, sehingga dana yang siap digunakan adalah 50 juta. Begitu. Kemudian rekomendasinya, pertumbuhan bagus tapi marketing cukup tinggi ya di sini karena 12% dari pendapatan. Kemudian apa yang harus dilakukan ya di sini ya, kita evaluasi dulu terkait semua channel yang efektif. Nah, kita rekomendasikan apakah channel-channel tersebut conversionnya tinggi. Kalau yang paling tinggi itulah yang kita ambil. Kemudian kurangi iklan yang tidak menghasilkan penjualan. Kemudian tergantung pada klien korporat yang besar, yaitu 90 juta, yaitu 30% pendapatan dari B2B. Sehingga resikonya apabila kontrak berhenti, pendapatan drastis langsung turun. Rekomendasinya perkuat kelas online untuk income yang stabil. Kemudian piutang cukup besar di sini yaitu sebesar 50 juta. Nah, bisa menghambat cash flow meskipun labanya tinggi. Nah, untuk itu baiknya diterapkan sistem DP minimal 50%. Kemudian percepatan penagihan setelah pelatihan selesai. Kemudian dana bebas cukup sehat, ada sekitar 50 juta ya. Ya sudah cukup untuk operasional kurang lebih 1-2 bulan. Dan untuk uji coba program baru. Peluangnya investasi ke program digital ya, karena biayanya lebih rendah dan margin tinggi. Kemudian strategi di sini adalah monetisasi ulang. Monetisasi ulang. 1. Jual rekaman kelas. 2. Paket membership. 3. Upscaling materi lanjutan. Kemudian di sini kesimpulan terakhirnya adalah bisnis bertumbuh dan profitable.
Namun ada beberapa tantangan utama di sini adalah satu, efisiensi marketing, kemudian dua, manajemen piutang, dan paling tantangan terbesar adalah digitalisasi. Demikian pemaparan laporan keuangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.